Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelum melaksanakan pembelajaran hari ini, berdoa dimulai. Doa selesai. Sebaiknya dilanjutkan dengan membaca Asmaul Husna. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalam ala habibina. Ya Allah ya Rabbana anta maqsuduna. Ridhaka matlubuna dunyana wa ukhrana. Ya Rahmanu ya Rahim ya Maliku ya Qudus. Ya Salamu ya Mu'min ya Muhaimin ya Aziz. Ya Jabbar Mutakabir ya Khaliqu ya Bari. Ya Musawwir ya Ghaffar ya Qahhar ya Wahhab. Ya baik, selanjutnya saya akan mengecek kehadiran kalian. Maulin Dian Pratiwi, Hadirin, Kalsa Bidrikan Amalia. hadirin. Ya. Motivasi untuk pada hari ini yaitu adalah pendidikan adalah senjata yang mematikan di dunia, sehingga dengan itu pendidikan Anda dapat mengubah dunia. Pertemuan pada hari ini kita akan membahas Daulah Abbasiyah, yaitu tentang kemajuan peradaban dan kebudayaan Islam pada masa Daulah Abbasiyah. Yang pertama, pengembangan ilmu pengetahuan. Periode awal pemerintahan Daulah Abbasiyah memiliki khalifah-khalifah yang memiliki perhatian besar terhadap pengembangan ilmu pengetahuan, seperti Khalifah Abu Ja'far al-Mansur. Khalifah Abu Ja'far al-Mansur secara langsung meminta kepada ilmuwan untuk secara serius mengembangkan pengetahuan yang dimilikinya untuk kemaslahatan umat manusia. Kerjasama antara ilmuwan dan pemerintahan melahirkan para ilmuwan muslim dari berbagai disiplin ilmu pengetahuan, yang seperti kedokteran, filsafat, botani, astronomi, matematika, dan lain-lain. Terdapat faktor penyebab ilmu pengetahuan berkembang dalam pesat, yaitu yang pertama, terjadi asimilasi budaya, bahasa, pengetahuan antar bahasa Arab dengan bahasa lainnya. Yang kedua, gerakan penerjemahan berbagai ilmu pengetahuan dari bahasa asalnya ke bahasa Arab. Yang ketiga, pendirian pusat studi dan kajian yang diberikan nama Baitul Hikmah. Yang terakhir adalah pembentukan Majelis Munazarah pada masa Khalifah Abdullah Al-Ma'mun menjadi pusat kajian yang mengupas segala persoalan hukum keagamaan. Yang kedua adalah penertiban administrasi pemerintahan. Penertiban ini mencakup beberapa hal. Yang pertama, pengangkatan wazir atau perdana menteri yang bertugas membantu khalifah dalam menjalankan roda pemerintahan. Yang kedua, pengangkatan Raisul Kitab Bahagia atau sekretaris negara yang memimpin Diwanul Khitobah atau sekretariat negara. Yang ketiga, pengangkatan kepala daerah untuk menjaga daerah wilayah kekuasaan Daulah Abbasiyah yang dipimpin oleh gubernur atau amir. Yang terakhir, pembentukan Mahkamah Agung yang menangani beberapa bidang hukum. Yang ketiga adalah politik dan militer. Dalam bidang politik, Daulah Abbasiyah menjalankan persahabatan dengan baik dengan negara-negara di antaranya. Yang pertama, menjalankan kerjasama politik dengan Raja Frank di sebagian wilayah Andalusia atau Spanyol. Tujuannya mengantisipasi meluasnya pengaruh Daulah Umayyah. Yang kedua, menjalin hubungan dengan Afrika Barat. Tujuannya menambah kekuatan dan kekuasaan Abbasiyah di Baghdad dan Irak. Yang kedua, di bidang militer,
Sekitar 100 tahun lamanya kebijakan politik dan militer sepenuhnya mandiri di tangan Khalifah Daulah Abbasiyah, tanpa dipengaruhinya oleh bangsa manapun. Terdapat 4 periode kepemimpinan Daulah Abbasiyah. Yang pertama, periode pertama yaitu tahun 750 sampai 847 Masehi, yaitu usaha khalifah dalam memberikan landasan pemerintah yang tangguh dan militer yang kuat. Periode yang kedua antara 847 sampai 946 Masehi. Kebijakan politik yang dipengaruhi oleh Turki. Dari sini tanda-tanda perpecahan dalam pemerintah Daulah Abbasiyah mulai tampak. Periode yang ketiga antara tahun 946 sampai 1094 Masehi, yaitu munculnya kekuatan politik dari Bani Buwaidi yang beraliran Syiah. Sejak saat itu tidak memiliki kekuatan Daulah Abbasiyah oleh dominasi Bani Buwaidi. Yang terakhir adalah periode keempat antara tahun 1094 sampai 1258 Masehi. Pemerintah Daulah Abbasiyah kembali ke orang Seljuk. Periode ini, Bani Seljuk berhasil mengambil alih kekuasaan dan jalannya roda pemerintahan dari tangan Khalifah. Yang keempat adalah ekonomi. Dalam ekonomi ini terbagi menjadi 3, yaitu antara perdagangan, perindustrian, dan pertanian. Yang pertama, perdagangan. Perekonomian masyarakat meningkat saat Khalifah Al-Mahdi pada 775 sampai 785 Masehi. Hubungan kuat negara Daulah Abbasiyah dengan kerajaan-kerajaan lain telah menambah peningkatan kesejahteraan dan menambah kas negara. Yang kedua, dalam bidang perindustrian, banyak kota dibangun dengan pusat perindustrian seperti kota Basrah, Kufah, Damaskus, Kazakhstan, dan Syam. Yang ketiga adalah dalam bidang pertanian, yaitu pembangunan kanal, bendungan, irigasi, dan terusan diperuntukkan untuk memenuhi kebutuhan petani untuk meningkatkan hasil produksi dan kualitas hasil panen. Yang kelima yaitu seni budaya. Kota Baghdad menjadi pusat kota studi ilmu, seni, dan sastra. Hal ini disebabkan karena proses asimilasi antara bangsa Arab dan bangsa lainnya. Perkembangan peradaban di bidang seni budaya dan sastra antara lain. Yang pertama adalah seni arsitektur. Seni arsitektur ini sangat berguna untuk membangun gedung, masjid, istana, madrasah, dan kantor pemerintahan. Yang kedua adalah seni tata kota. Seni tata kota dan arsitektur pada masa Daulah Abbasiyah bernilai sangat tinggi. Banyak bangunan dari kota dibangun dengan teknik tata kota yang berseri tinggi. Kota tersebut adalah kota Baghdad dan kota Samarra. Yang terakhir adalah materi tentang seni sastra, yaitu kota Baghdad merupakan pusatnya para penyair dan sastrawan. Bahkan hampir seluruh Khalifah Abbasiyah menyukai sastra. Beberapa penyair dan sastrawan yang terkenal, yang pertama adalah Abu Atiyah antara tahun 760 sampai 891 Masehi. Yang kedua Abu Nawas antara tahun 741 sampai 794 Masehi. Yang ketiga Abu Tamam antara tahun 847 Masehi. Yang keempat ada Al-Qurtubi pada tahun 821 sampai 900 Masehi. Dan yang terakhir adalah Al-Muntanabi, perkiraannya pada tahun 961 sampai 967 Masehi. Baik, karena materi sudah saya paparkan dan kalian sudah membentuk kelompok, kemudian saya akan menugaskan kalian untuk membuat peta konsep tentang khalifah pada masa tersebut dan perkembangan budayanya. Setelah itu bisa dipresentasikan di depan teman-teman. Baik, Bu. Iya, Pak.
sudah habis. Untuk presentasi bisa dilaksanakan pada pertemuan besok. Baik, Bu. Ya, di sini sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga ilmu pada hari ini bisa ditangkap dan bermanfaat bagi kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.